Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Muslimin yang berbahagia, alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah di bulan Ramadan ini. Bulan yang mengajak kita untuk dididik bagaimana hidup ini dilalui dengan penuh dengan keikhlasan. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyim. Dan aku tidak perintahkan kecuali untuk menyembah kepadaku semata. Melaksanakan sholat, berzakat, itulah agama yang lurus. Firman ini mengajak kita bagaimana kita mengesahkan Allah dalam semua aktivitas ibadah kita. Ibadah puasa adalah ibadah yang hanya untuk Allah. Semua amal anak Adam itu untuk dirinya, kecuali puasa. Puasa untukku dan akulah Allah yang akan membalasnya. Ini artinya apa? Puasa yang kita lakukan semata-mata untuk Allah. Apabila kita telusuri bagaimana kita berpuasa, bagi orang yang tidak mukhlis, tidak lillah, bisa saja puasanya pagi puasa, tapi siang hari orang nggak ada yang tahu dirinya berbuat apa. Apalagi kalau kualitas ibadah puasa kita ini tidak hanya mencegah nafsu makan dan minum. Barang siapa yang berpuasa yang hanya sebatas untuk bisa mencegah makan dan minum, masih mengumbar perkataan yang tidak baik, maka tidak diterima ibadah puasanya ini. Hadirin yang berbahagia, ada sebuah cerita menarik bagaimana kita dididik untuk ikhlas ini. Ada seseorang yang menjalani hidup ini, yaitu bagaimana mencari ridho Allah. Orang ini di antara para jamaah, dia melayani jamaah pada waktu dia melaksanakan ibadah puasa, dia melaksanakan ibadah haji, semata-mata hanya karena Allah. Ada cerita klasik bagaimana seseorang tiap hari hanya dia memindahkan satu sandal, dirapikan di Masjidil Haram. Ya, kemudian oleh Rasulullah, karena ikhlas itulah maka dia dianggap, ya, dia secara hakikat keikhlasan itulah mengorbankan dirinya untuk ibadah. Jadi yang namanya puasa mendidik kita, ibadah kita hanya untuk Allah. Hadirin yang kami hormati, kok hadirin ya? Bentar. Ya. Jamaah muslim yang kami hormati, puasa dan keikhlas ini merupakan didikan yang luar biasa. Kita pasti tahu bahwa ada derajat orang itu, ya. Ada sebuah cerita menarik, di saat besok kita di yaumul hisab, maka orang mengatakan, saya telah berbuat baik ya Allah. Kemudian semua organ tubuh kita akan memberikan kesaksian. Ya, ternyata kebaikan yang dia lakukan itu masih ditimpali dengan yang namanya bukan lillah, bukan mencari ridho Allah. Maka innamal a'malu binniyat, semua tergantung niatnya. Kalau niat kita, puasa kita untuk Allah, maka kita tidak peduli apa kata orang. Ya, kita hanya ingin mencari ridho Allah. Kita berinfak juga untuk mencari ridho Allah. Kita sholat di tengah malam, ya, sholat tarawih, sholat tahajud. Itu juga kalau kita lakukan, itu juga dalam rangka untuk mencari ridho Allah. Jadi semua amal perbuatan kita, ya, kalau kita kemas untuk mencari ridho Allah, ini puasa merupakan ladang yang luar biasa.
Kita tadarus untuk mencari ridho Allah. Jadi kalau kita di bulan puasa ini mencari ridho Allah, ini luar biasa. Maka dikatakan bahwa yang namanya akulah Allah yang akan membalasnya. Kalau ibadah-ibadah yang lainnya itu ada hitungannya, ya sampai 700 kali lipat, maka puasa itu tidak dihitung seperti matematika. Akulah Allah yang akan membalasnya. Oleh karena itu, jamaah muslimin, kesempatan yang luar biasa bagi kita ini, bagaimana kita satu hari ditradisikan, kalau gagal besok masih ada hari kedua, gagal lagi masih ada hari ketiga. 10 hari kita latih supaya kita ini mendidik puasa kita lillah. Karena memang Allah mendidik kita sebagaimana dalam firman, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya inna sholati sholatku, wa nusuki ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati matiku lillahi rabbil alamin. Allah mengajar kita secara umum adalah bagaimana kita yang namanya hidup, ibadah, mati lillahi ta'ala. Maka puasa bagian daripada ibadah juga diajarkan untuk kita ikhlas. Maka ada beberapa ajaran yang bisa kita pelajari dari ibadah puasa ini. Ada katakanlah bismillahirrahmanirrahim. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban wihrahu mattaqada bidanbi. Barang siapa yang puasa dengan iman dan karena aku, maka puasanya bisa menghapuskan dosa-dosa yang lalu. Jadi juga diajarkan bagaimana puasa kita lillahi ta'ala. Ini memang sulit. Tetapi tidak ada kata sulit yang tidak kita terjawab dengan kemudahan. Kalau sulit itu kalau kita biasakan menjadi mudah. Pasti puasa itu dikatakan sulit dilakukan bagi orang yang baru memulai. Tapi kalau bagi orang yang sudah dilatih puasa, mudah puasa itu. Dalam arti mencegah nafsu makan dan minum. Tapi begitu kita naik puasanya sampai pada puasa hati, ya tidak hanya organ tubuh kita, hati kita, yaitu mencari mardotillah lillahi ta'ala, maka insya Allah kalau kita lakukan, puasa kita itu menjadi orang yang betul-betul memberikan kebahagiaan. Saya berbuat baik karena lillahi ta'ala. Jadi rasanya hidup ini bahagia kalau kita awali perbuatan kita ini dengan lillahi ta'ala. Tidak mudah, tapi bisa dilatih. Oleh karena itu, puasa mendidik kita latihan untuk meningkatkan keikhlasan itu. Tidak usah minta diperhatikan sama siapapun, tidak usah. Ya, banyak cerita-cerita klasik bagaimana seorang penjual penjual makanan di masjid itu kalau di hari Jumat dia ikhlas dibagikan gratis. Padahal orang penjual gila-gilo itu kan juga, tapi hari Jumat dia ikhlaskan itu. Bagaimana pengayuh becak setiap hari Jumat dia ikhlaskan itu. Tapi apa yang terjadi? Allah lah yang akan menghitungnya. Dia tidak mungkin bisa berangkat haji. Tapi karena dia lillahi ta'ala, maka hendak tahunya penumpang becak itulah yang memberkatkan haji. Ada juga, kok saya menerima jabatan seperti ini? Tidak ada. Tapi karena lillahi ta'ala pada waktu dia beribadah haji, semata-mata membantu orang banyak, maka insya Allah, Allah lah yang akan membalasnya. Jadi kembali lagi bahwa ikhlas itu mengajak kita supaya kita ibadah lillahi ta'ala. Demikian sekelumit yang bisa kami sampaikan. Semoga kita bisa melakukan. Masih ada hari esok, masih ada hari esok. Dan puasa mengajari kita masih ada hari esok. 30 hari itu merupakan ladang pendidikan yang luar biasa. Dalam perspektif 10 hari masih ada hari 10 hari yang kedua, masih ada 10 hari yang ketiga. Insya Allah 30 hari itu bisa kita tunaikan puasa kita supaya ikhlas kepada Allah. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.